Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan saya biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial dan akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sebuah project desain logo yang non profit ya, gratis untuk dakwah Islam, yaitu logo MITA, Majelis Ibu Taat Allah gitu ya. Jadi di sini saya kemarin diminta oleh ibu-ibu ya untuk membuat sebuah logo. Sebenarnya udah beberapa kali ya saya mendapatkan pesanan desain logo untuk dakwah ibu-ibu ya, pengajiannya ibu-ibu ya. Sebelumnya itu di Salatiga, kemudian di beberapa tempat ya yang lain, kemudian yang terakhir kemarin itu untuk takmir masjid, tapi bukan ibu-ibu ya. Tapi itu semuanya mempunyai satu kesamaan, yaitu logo untuk pengajian, logo untuk masjid, yang itu semuanya untuk dakwah Islam dan lembaga non profit ya. Dan ini masih ada beberapa desain logo yang belum saya kerjakan ya. Saya mohon maaf pada teman-teman yang lain yang mungkin lagi minta tolong kepada saya ya untuk bikin sebuah logo khusus untuk dakwah Islam, yang memang beberapa hal saya harus mendahulukan yang sudah lama dan saya mengerjakannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke Illustrator. Nah, di sini memang saya bikin seperti ini dan alhamdulillah diterima. Kok logonya itu seperti ini maknanya seperti apa, itu ada. Nah, kalau teman-teman lihat ini mungkin teman-teman bisa berkomentar ya, logo pertama yang teman-teman lihat itu apa gitu ya. Dan di sini kemudian teksnya kenapa kok harus ada ornamennya ya seperti ini. Nah, memang ada alasannya dan itu nanti saya sampaikan. Yang pertama kita baca dulu ya mungkin konsep ya, atau ini aja saya ceritakan sedikit ya sebelum logo ini dibentuk. Saya ceritakan sedikit bahwa logo ini adalah logo yang sebelumnya sudah ada logo yang itu dibikin oleh ibu-ibu ya. Logonya itu terlihat detail, kemudian banyak ornamen bunganya, kemudian teksnya itu juga kecil ya, sulit untuk dibaca, dan juga teksnya itu juga mungkin sedikit karena memang kadang kita itu kalau bukan hanya ibu-ibu ya, sebagian besar kalau kita mau bikin logo awam ya, jadi belum terbiasa dengan desain-desain yang logo-logo yang ada, itu biasanya kita teks itu kita bikin dekoratif ya gitu ya teman-teman ya. Sering sekali kita bikin dekoratif. Karena apa? Karena ingin terlihat bagus dan kita tidak mengetahui mana bagian yang harus diperlihatkan lebih cantik gitu ya, lebih baik ya, atau ditonjolkan lah ya, sehingga semuanya itu harus terlihat baik semua, mulai dari logo, font dan yang lain sebagainya. Padahal memang untuk membuat logo itu, kalau memang kita bikin logo itu adalah simbolnya yang ditonjolkan, maka teksnya itu jangan terlalu dipermasalahkan ya. Kita harus cari font yang terbaik kemudian penuh dengan dekorasi, kan tidak seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah punya keinginan membuat logo itu terbuat dari teks, atau tipe face-nya itu benar-benar dijadikan logo ya, maka kita tidak terlalu menggunakan ini. Kadang simbol itu kadang masuk ke dalam teksnya ini ya, ya seperti itu. Nah, logo pertama dari logo MITA itu seperti itu teman-teman ya. Itu adalah hal yang umum ya, umum bagi seorang yang belum memahami desain logo secara mendalam ya, lebih luas ya. Nah, karena itu banyak keinginan ya di sini, banyak keinginan dari ibu-ibu di ibu pengajian di MITA ini untuk membuat logo yang ya setidaknya itu mempunyai kemiripan dengan logo sebelumnya gitu ya.
yang itu ada ornamen bunganya, kemudian ada yang terlihat cantik dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian di situ saya mendapatkan ada dua alternatif logo sebelumnya yang dibikin. Yang pertama itu logo yang memang sangat kompleks ya, detail. Kemudian ada ornamennya sangat banyak. Kemudian yang logo yang kedua itu ada logo yang sederhana. Nah, kemudian logo sederhana ini hanya diminati oleh sebagian kecil ya, oleh ibu-ibu di situ. Maka dari sini, dari keduanya ini saya bisa melihat bahwa ada sebagian dari ibu-ibu yang suka detail dan sebagian ibu-ibu yang memang pengen kesederhanaan gitu ya. Di sini sehingga saya racik menjadi satu logo yang memang nanti logonya saya harus ambil logo yang itu jelas, clear ya, bisa terbaca dengan jelas. Kemudian ada ornamen yang itu ornamennya tidak terlalu detail. Kalau menurut saya ini memang masih detail teman-teman ya, masih ada sedikit, tapi enggak banget ya, karena memang ada beberapa logo yang contohnya logo-logo yang dari birokrasi atau yang lain itu kan detail banget ya. Kemudian ada simbol-simbol tertentu, kemudian ada detail-detail kecil-kecil yang itu dimasukkan dalam logo. Nah ini tidak seperti itu, ini sedikit detail tapi tidak terlalu detail. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian di sini saya bikin logo itu menjadi satu kesatuan teman-teman, antara simbol dengan apa namanya teksnya itu saya masukkan jadi satu, tapi nanti bisa terpisah. Jadi bisa di sini huruf M ini M ini menciptakan sebuah bunga ya, menumbuhkan sebuah bunga. Jadi di sini seakan-akan ini adalah batang bunganya, batang pohonnya, betul. Kemudian di sini menciptakan sebuah memunculkan bunga. Yang bunganya itu seperti ini, bunga dari majelis tersebut, gitu ya. Baik, selanjutnya kita tampilkan secara landscape seperti ini dan alhamdulillah masih bisa diterima ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan beberapa, karena ini adalah forum pengajian juga online, offline ya. Ini saya beri favicon yang itu bisa menarik. Dan ini ada beberapa ya. MITA ini kan kepanjangan dari Majelis Hizbut Ta'at Allah ya. Sehingga saat di favicon ya itu saya tidak tampilkan teks tagline-nya, tapi di sini langsung ke MITA-nya saja. Kemudian untuk konsep ya teman-teman, seperti biasa kita memang harus membuat konsep terlebih dahulu. Kita tidak boleh membuat logo itu hanya asal cantik gitu ya. Tapi kita juga memberikan satu konsep yang itu adalah kekuatan dari filosofi logo tersebut. Karena kita yang penting logo itu bagus ya. Gitu ya. Tapi itu sebenarnya kurang tepat ya, karena memang harus benar-benar menunjukkan bahwa logo ini bukan logo sembarang dibikin ya, tapi ini punya sebuah kualitas di mana logo mempunyai filosofi yang dibentuk dan setiap goresannya itu memang kita pikirkan gitu ya. Kita bentuknya itu kita pikirkan. Baik teman-teman, di sini konsep untuk logo MITA yang pertama itu adalah bentuk logonya. Nah, bentuk logonya ini terdiri dari muslimah, kerudung, hati dan bunga ya. Di sini ada muslimahnya ya teman-teman. Kemudian ini hati teman-teman ya, hati. Kemudian ada bunganya. Nah, di sini saya kasih kelopak bunga di sini. Ini seperti bunga yang mau mekar gitu ya. Sudah mekar tapi proses mekar gitu ya, proses mekar gitu. Nah, kemudian di sini identitas seorang muslimah adalah jilbabnya. Di sini adalah jilbab. Ya, muslimah itu kan punya identitas. Ya. Seorang wanita muslim itu pasti punya identitas, yaitu jilbabnya. Dikatakan muslim itu karena dia menggunakan muslimah ya. Menggunakan muslimah itu adalah dia saat mentaati perintah Allah ya, dengan memakai jilbabnya. Dan jilbab itu adalah simbol ketaatan menjalankan perintah Allah. Ya, tidak banyak ya teman-teman ya yang memahami bahwa muslimah itu ya memang harus berjilbab karena dia dijaga oleh Allah, dijaga kehormatannya, yaitu dengan menutup seluruh lekuk tubuhnya, karena memang wanita itu adalah kehormatan gitu ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kemudian hati mengartikan fitrah yang cenderung kepada Islam, kebahagiaannya untuk mendapatkan ridha Allah. Nah,
Baik teman-teman, ini juga terikat ya antara muslimah yang menggunakan jilbabnya kemudian dengan hatinya ya. Karena saya memahami bahwa tidak semua muslimah itu merasa bahwa jilbab itu wajib, padahal di dalam syariat Islam itu kan wajib ya teman-teman ya. Kemudian ada sebagian orang yang menggunakan jilbab ya, itu merasa tertekan mungkin ya, akhirnya kemudian membuka lagi jilbabnya. Itu kan ada beberapa kejadian bahkan di beberapa artis mungkin ya, karena mereka setelah memakai jilbab itu ternyata mereka melupakan satu kebahagiaan gitu ya. Ini satu hal ya. Jadi mereka saat memakai jilbab itu merasa tertekan, panas dan yang lain sebagainya. Padahal dari pemakai jilbab itu dia seharusnya bisa berbahagia. Karena apa? Karena dia sudah taat pada Allah ya, taat pada Tuhannya, karena itu adalah perintah wajib dari Tuhannya. Nah, saat orang itu merasa sudah taat pada Allah, kemudian sudah syar'i jilbabnya, maka seharusnya hatinya itu merasa dia alhamdulillah ya, menggunakan jilbab itu sudah diridhoi oleh Allah, kan gitu, seperti itu ya. Ini saya tidak terkait pendapat-pendapat yang lain. Saya hanya apa yang saya pahami, maaf teman-teman ya. Jadi apa yang saya pahami maka saya menciptakan logo ini. Nah dari sini kita bisa mengetahui bahwa seorang diantara muslimah adalah jilbabnya. Kemudian dari jilbab itu, saat dia sudah mentaati perintah Allah sesuai dengan syariat Allah, maka hatinya itu cenderung sesuai fitrahnya, dia cenderung kepada Islam, dan dia mendapatkan satu kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu adalah mendapat ridha Allah. Jadi saat hatinya itu taat pada Allah, kemudian dia mengikuti perintah Allah, kemudian dia hatinya cenderung kepada Islam, maka dia akan merasa bahagia karena dia merasa sudah mendapatkan ridha Allah. Karena indikasi dari ridha Allah itu adalah saat kita menjalankan ibadah itu sesuai syariat gitu ya, tidak menggunakan tidak keluar dari syariat Allah gitu ya. Jadi ini indikasi yang paling sederhana teman-teman ya. Ada indikasi yang bagaimana merasakan kekhusyuan, kemudian kenikmatan dalam beribadah, itu di luar itu teman-teman ya. Karena menikmati ibadah itu letaknya di hati, tidak bisa kita indra. Tetapi kalau kita sendiri sebagai muslim ya, di sini adalah muslimah ya, saat dia sudah menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat Allah, nah insya Allah itu ya mendapatkan ridho Allah itu. Sehingga di sini terkonek antara identitas menggunakan jilbabnya, kemudian hatinya menjadi bahagia karena mendapatkan ridho Allah. Kemudian di sini dia akan menciptakan sebuah perasaan yang berbunga ya, dan bunga ini adalah simbol dari kecantikan, hasil dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan pribadi yang indah dan menawan. Jadi seorang muslimah apabila dia keimanan yang kuat, kemudian taat pada Allah ya setiap hari, kemudian dengan simbol tadi ya, bukan hanya berjilbab ya teman-teman ya. Di sini ada banyak syariat dari Allah untuk para wanita, dan memang wanita itu diberikan hak spesial gitu. Karena dia mempunyai fisik yang berbeda dengan laki-laki, maka ada banyak sekali syariat-syariat yang itu dikhususkan untuk perempuan, yang itu mempunyai keistimewaan bagi seorang perempuan itu ya. Dan bunga adalah simbol kecantikan, dan kita ketahui bahwa seorang muslim, perhiasan terbaik di dunia, kecantikan terbaik di dunia itu adalah wanita soleha, di mana wanita soleha itu lebih baik dari dunia seisinya, kan seperti itu. Ini adalah simbol dari sebuah proses dari proses dari menuntut ilmu ya di majelis ini, kemudian menciptakan sebuah kepribadian yang taat ya, kemudian keimanan yang kuat, maka menciptakan sebuah kecantikan baik di dalam maupun di luar. Bahkan kecantikan itu bukan hanya di dunia nanti, tapi kecantikan itu hingga menembus di langit ya, seperti itu ya. Yaitu kecantikan seorang wanita di dunia itu menjadi kecantikan
kecantikannya nanti di surga gitu ya, yaitu kecantikan pribadi gitu ya teman-teman ya. Kemudian seperti itu sehingga nanti ini dari keimanan, ketakwaan dan kebahagiaan di dalam hatinya tadi ya, dengan kecenderungan kepada syariat Islam, yang itu akan mewujudkan pribadi indah dan menawan, baik dari segi filosofi muslim ya, dari segi konteksnya di sini adalah seorang muslimah gitu. Kemudian warna dominan menyesuaikan logo sebelumnya, karena memang warnanya itu minta seperti ini teman-teman. Saya tambahkan warna yang lebih fresh ya, lebih muda, yang dimana itu untuk menambah satu perbandingan lah ya, dimana ada kontras ya. Di situ menunjukkan satu mata ini bisa melihat sesuatu itu kan apabila dia ada kontrasnya gitu ya teman-teman. Jadi dia mudah melihat, memperhatikan, kemudian ada yang ditonjolkan, ada yang dijadikan fokus seperti itu teman-teman. Baik, ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah logo MITA ya, logo Majelis Ibu Taatullah, Majelis Ibu-ibu, yang itu adalah kelompok pengajian ibu-ibu. Baik teman-teman, seperti itulah bagaimana saya membuat sebuah logo dari Majelis Ibu Taat Allah ya, dan memang logonya seperti itu teman-teman. Dan memang kita harus mengakumulasi semua keinginan dari klien ya. Jadi kalau kliennya itu adalah jamaah ya, kita melihat dulu seberapa banyak keinginan tersebut. Itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan ya, ada dua logo, yang itu logo sebelumnya itu ada dua alternatif. Yang pertama, logonya itu adalah bersifat kompleks ya. Jadi di situ ada detail, ada beberapa ornamen, bunga-bunga seperti itu, karena memang karakter ibu-ibu kan seperti itu ya, dia ingin keindahan atau yang lain, sehingga diberikan sebuah ornamen bunga-bunga. Tapi itu berlebihan menurut saya, karena memang logo itu kan tidak harus kompleks banget ya. Memang ada beberapa logo yang itu menampilkan detail dan beberapa hal ya, tapi tidak semua logo seperti itu. Apalagi untuk logo yang saat ini ya, trennya saat ini itu lebih sederhana. Tapi dari alternatif berikutnya itu adalah logo yang sangat sederhana, menampilkan logo yang sederhana, kemudian tetap ada ornamen bunganya. Hanya saja dia mungkin kurang menarik ya. Kemudian dari logo berikutnya dari ibu-ibu sebelumnya ya, yang maksudnya ada dua pendapat sebelumnya itu mungkin tidak suka dengan logo yang simple gitu ya, sehingga dari dua pendapat itu ya, saya racik menjadi satu visual, di mana visual tersebut ya tidak simpel-simpel banget. Kemudian di situ saya berikan beberapa ornamen, dan kemudian di dalam logo tersebut saya masukkan teks mitanya itu menjadi satu bentuk logo ya, sehingga tidak terpisah, tapi juga bisa dipisah juga ya. Di situ teksnya saya bikin lebih dekoratif ya, beri ornamen dan ini termasuk font saya teman-teman ya, font yang saya bikin. Nah, dari situ saya share kepada jamaah ya, ibu-ibu yang ternyata banyak yang suka gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita mengakumulasi semua pendapat, keinginan, tetapi kita harus ingat bahwa kita juga memberi sebuah saran yang tidak semuanya itu harus sama persis dengan keinginan mereka ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita sarankan untuk membentuk logo itu seperti ini ya. Kita ya setidaknya kita itu memberi konsultasi bagaimana logo itu terlihat baik, kemudian visualnya juga menarik dan tidak menghilangkan kesan dari logo sebelumnya gitu teman-teman ya. Termasuk warna, saya lihat warnanya sudah cukup bagus ya, dan saya sampaikan ini saya tambahkan ya satu warna yang itu memang lebih fresh ya, sehingga mereka suka dengan logo baru ini. Baik teman-teman, seperti itu bagaimana yang saya lakukan untuk meracik sebuah keinginan, harapan dari ibu-ibu ya, untuk membuat sebuah logo yang cantik, logo yang menawan, dan logo yang bisa menjadikan inspirasi bagi jamaah yang lain. Salam dari saya, Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.